Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ma'asyiral muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Begitu pula derajat orang-orang yang berilmu di antara kita. Allah mengingatkan kita, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah kajian kita pada sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang adab al-imarah, yaitu kepemimpinan, yang kita masuk pada poin yang kelima, ya, adab yang kelima, di mana seorang pemimpin itu harus menjatuhkan hukum secara adil di antara manusia. Pemimpin apapun itu, dari skala paling kecil sampai skala yang paling tinggi, baik pemimpin rumah tangga, RT, RW, kecamatan, kabupaten, atau lebih dari itu semua. Dan ini termasuk kewajiban terbesar yang harus diemban oleh seorang pemimpin atau penguasa. Dalam kitab Lisanul atau dalam kamus Lisanul Arab disebutkan, al-adlu walladhi la yamilu bil hawa fayajura fil hukmi. Adil itu sesuatu yang hawa nafsu tidak mempengaruhi untuk menyimpang atau lalim dalam suatu keputusan. Artinya dalam pengambilan sebuah keputusan tidak hawa nafsu yang berpengaruh, tidak hawa nafsu yang ikut andil, tapi semua berdasarkan sesuatu yang sudah ditetapkan. Makanya dalam masalah menjatuhkan hukum yang adil ini, kemarin kita sempat bahas di mana seorang pemimpin itu adalah laki-laki. Karena kita tahu terkadang bahwa seorang wanita itu dalam mengambil keputusan standar benar dan salah itu nggak ada. Terkadang dalam wanita, diri wanita, ketika menentukan suatu keputusan, standar benar dan salah itu nggak mutlak. Nek pas lagi nggak mut, iyo iso bener iso jadi salah. Disebutkan pula al-adlu al-hukmu bil haqqi yuqalu huwa yaqdi bil haqq. Adil merupakan putusan dengan jalan yang benar atau memutuskan dengan benar. Dan ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, masalah adil Allah sebutkan dalam firman-Nya. Disebutkan dalam surat ke-38 ayat 26. Ya Dawuda, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa
Wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah penguasa di muka bumi, maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil. Dan yang menjadi garis besar, wala tattabi'il hawa, jangan kamu ikuti hawa nafsu. Makanya orang marah itu jangan ambil keputusan ya, orang lagi marah jangan ambil keputusan. Nanti hawa nafsu kita yang ikut andil dalam semua itu. Fayudhilluka an sabilillah, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Ini maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam mengambil keputusan jangan mengikuti hawa nafsu. Tapi yang diikuti, dalam mengambil keputusan ikuti yang benar. Sekali lagi, wala tattabi'il hawa, jangan engkau ikuti hawa nafsu. Fayudhilluka an sabilillah, maka hal itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Innal ladzina yadhilluna an sabilillah lahum adzabun syadid bima nasu yaumal hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan. Jadi orang-orang yang tidak berhukum ya, tidak memberi keputusan dengan adil, mereka pun mendapat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Satu, mereka tersesat. Dua, orang yang tersesat ini karena memutuskan sesuatu tidak dengan adil akan mendapatkan azab yang berat. Makanya nanti dalam masalah ini pula seorang pemimpin juga harus mencari penasihat yang soleh, yang paham agama. Penasihat, bukan penasihat yang malah nggak ngerti agama. Begitu pula Allah tegaskan dalam surat keempat ayat 58, wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adl. Dan apabila engkau menetapkan suatu hukum di antara manusia, antahkumu bil adl, supaya hendaknya engkau menetapkannya dengan adil. Adil ini yang diperintahkan dalam rumah tangga ya, RT, RW dan semisalnya dengan adil. Jangan sampai ya, kita mengambil suatu keputusan karena ada sesuatu hubungan kekerabatan. Tidak. Makanya kata guyonannya teman-teman, nek pengen kerja ning tempat A, B, C atau Z, yang satu kemampuan syaratnya, dua itu apa? Kecerdasan, yang ketiga duwe wong jero. Iki guyonane. Mana yang saat ini paling pengaruh? Terakhir. Berarti kan pengambilan keputusannya tidak dengan adil. Maka hati-hati ini. Bahkan wong jero kan ikut kerabat. Jika tidak sesuai kapasitasnya, rusak nanti akhirnya. Apapun itu. Tapi inilah saat ini realitanya, kondisinya. Termasuk seorang bapak, seorang ibu dalam rumah tangga juga harus adil kepada anaknya. Adil itu tidak harus sama rata. Paham ini? Dalam satu keluarga, adil itu bukan sama rata, harus disamaratakan semua. Terkadang orang salah memahami, seorang ibu itu kudu adil, berarti anak TK sampai SMA samune podo. Iki enggak adil malah. Sing TK 5.000, SMP 5.000, sing SMA sekolah lintas kota 5.000. Ki bensin kurang. Jadi adil itu tidak berarti sama rata. Makanya tadi ketika kita mendefinisikan kata adil dalam lisanul Arab, al-hukmu bil haq, putusan dengan jalan yang benar.
Makanya dilihat dulu, oh seperti ini, seperti itu. Banyak pertimbangannya. Begitu pula Rasulullah pernah bersabda, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, "Idza hakamtum fa'dilu." Apabila kalian memutuskan hukum, lakukanlah dengan adil. Ini yang diperintahkan oleh Nabi. Idza hakamtum, apabila kalian memutuskan suatu hukum, memutuskan suatu perkara, fa'dilu, lakukan dengan adil. Jangan berat sebelah, bukan karena ada sesuatu. Makanya seorang pemimpin itu tidak boleh menerima hadiah. Atasan itu tidak boleh menerima hadiah dari bawahan. Sama guru gak boleh menerima hadiah dari murid. Nek pengen ngekei hadiah KB, karena nanti bisa menimbulkan hal ini, berat sebelah. Kemudian lanjutan hadis ini, wa idza qataltum fa ahsinu, dan apabila kalian membunuh lakukan dengan ihsan. Fa innallaha muhsinun yuhibbul muhsinin, karena Allah itu maha ihsan dan menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat dan hadis yang memerintahkan kita semua untuk berbuat adil dalam segala kondisi, segala hal. Jangan sampai hawa nafsu yang malah jangan sampai hawa nafsu ini yang lebih kuat. Makanya ada istilah perang jihad melawan hawa nafsu. Sedangkan kita tahu inna nafsa la ammaratun bisu, hawa nafsu itu cenderung mengajak pada kejelekan. Waalaikumsalam. Ini yang harus kita pahami, hawa nafsu la ammaratun bisu, hati-hati. Karena hawa nafsu ini cenderung yang ngajak pada perkara keburukan. Maka penting juga seorang pemimpin itu harus paham, memiliki kapasitas. Makanya pada pembahasan yang lalu kita sampaikan, boleh gak orang itu meminta-minta jabatan? Gak boleh. Adapun ketika dia, kemarin kita bahas, ya, adapun seperti Nabi Yusuf, ya, kita sampaikan, beliau menawarin, kalau saya di bidang ini bagaimana? Saya memiliki kapasitas di sini. Ini bukan meminta jabatan, tapi saya itu ahlinya di sini. Itu diperbolehkan. Adapun meminta-minta jabatan, apalagi yang tidak memiliki kapasitas di sana, yang ada adalah nanti adalah sebuah kerusakan. Dan bisa jadi, makanya ini loh pentingnya seorang itu berilmu dalam segala hal. Seorang suami istri menikah, mereka harus didasari ilmu, punya ilmu dalam masalah ini. Kenapa? Nanti ke depannya itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah pernah bersabda, innal muqsitina indallahi yaumal qiyamah ala manabir min nur an yaminir rahmani azza wa jalla wa kilta yadayhi yaminun alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu. Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil pada hari kiamat kelak, ia akan berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya, ya, dan berada di sebelah kanan Allah Azza wa Jalla yang Maha Pengasih. Ini keuntungan. Mereka akan berada di atas mimbar dari cahaya. Di sebelah kanan Allah Azza wa Jalla. Dan mimbar ini diberikan kepada orang yang bersikap adil dalam berhukum. Mereka bersikap adil dalam berhukum mereka, keluarga mereka, dan yang mereka kuasai. Dalam keluarga juga dituntut untuk adil.
Jadi seorang bapak harus mampu adil, seorang ibu harus mampu adil. Dan sekali lagi, adil itu tidak harus disamaratakan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai pula engko sing anak sing sekolah ibu ranking siji terus sayang, sing ranking terakhir terus dililat. Jangan sampai ini. Jadi semua harus adil dalam masalah ini. Harus. Makanya pentingnya seorang itu terus belajar agar bisa memahami hak dan kewajiban, agar bisa memahami tanggung jawab, agar bisa memahami tugas masing-masing. Nek istilahnya ben awak dhewe ngerti nek kerjaan iku job description yang tahu. Maka penting kita belajar. Inilah keutamaan orang-orang yang adil, ya. Mereka akan berada di atas mimbar cahaya. Dan semua ini diberikan bagi mereka yang berhukum dengan adil. Dalam keluarga mereka adil, dalam hal-hal yang mereka kuasai, mereka juga adil. Dan adil ini dalam surat kelima ayat 8, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat dengan takwa, lebih dekat kepada takwa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersikaplah adil dan jangan sampai kita termasuk orang-orang yang zalim, tidak berlaku adil dalam masalah-masalah yang harus kita ambil keputusan di dalamnya. Makanya pemimpin itu gak enak. Gak enak. Dalam skala terkecil saja keluarga, kalau kita gak bisa adil pun akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Apalagi dalam skop lebih luas lagi. Makanya terus minta pertolongan kepada Allah. Wa khuliqal insan dha'ifa. Allah ciptakan kita dalam keadaan lemah ini memang. Minta pertolongan kepada Allah agar kita bisa adil. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hambaku, sesungguhnya aku haramkan perbuatan zalim atas diriku dan aku haramkan kezaliman di antara kalian. Maka dari itu janganlah kalian saling mendolimi. Ketika orang itu menentukan suatu hukum dengan tidak adil, sejatinya dia telah mendolimi yang lainnya. Ini yang harus benar-benar menjadi bahan muhasabah dan introspeksi bagi kita. Pemimpin itu berat, tapi saat ini banyak berlomba-lomba ingin jadi pemimpin. Banyak lihat, kita lihat naudzubillah. Dan Rasulullah bersabda sebagai pengingat bagi kita semua, ma min amrin asyaratin atau ma min amirin asyaratin illa wa huwa yu'ta bihi yaumal qiyamah maghlulan hatta yafukkahu al-adlu au yubiqahu al-jawd. Tidaklah seorang laki-laki memimpin 10 orang kecuali ia akan didatangkan dalam keadaan tangan yang terbelenggu pada hari kiamat. Kebaikan yang ia lakukan akan melepaskannya dari ikatan, atau dosanya akan membuat dirinya celaka. Ini seorang pemimpin 10 loh. Dan sampai 100 200. Berarti sampai pemimpin RT ini sudah masuk dalam kategori hadis ini. RT pirang kakak, Pak? 100. Iya. 100 kakak. Ya itu sudah berapa berapa kepala itu? Ini akan dimintai pertanggungjawaban. Tidaklah, kata Nabi, ma min amirin asyaratin,
orang yang memimpin 10 orang illa wa huwa yu'ta bihi yaumal qiyamah, akan didatangkan pada hari kiamat maghlulan, dalam keadaan tangannya apa tadi? Terbelenggu. Kebaikan yang ia lakukan itu yang akan melepaskan belenggu ini, tapi dosa yang dia kerjakan akan menjadi kecelakaan baginya. Gak enak Pak jadi pemimpin, gak enak. Makanya ini menjadi pengingat bagi kita, ittiba, mengikuti jalan Nabi, jalan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Alhamdulillah sampai sekarang di antara kita pun gak ada yang punya cita-cita pengen jadi itu, pengen jadi ini ya, karena beratnya tanggung jawab ya, berat sekali ya. Ini poin yang kelima. Jadi seorang pemimpin itu menjatuhkan hukuman harus secara adil, gak boleh berat sebelah, dalam artian gak boleh dia zalim kepada yang lain dalam menentukan suatu keputusan. Dan dalam rumah tangga adil itu tidak harus disamaratakan, dilihat. Sebagaimana tadi kita sampaikan, wong tua sing adil yo bukan berarti anak TK sampai SMA samuni podo, enggak. Berbeda nanti. Jadi harus dipahami. Jangan sampai ustaz ngomong adil loh, TK 10.000, SMP 10.000, SMA 10.000, kuliah gawe jilid makalah atau bukut itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang keenam, seorang pemimpin harus siap memenuhi kebutuhan rakyat dan mendengar keluh kesahnya. Makanya pemimpin itu 24 jam untuk rakyat. Pemimpin itu 20 jam untuk rakyat, harus siap. Apa itu? Sebagaimana seorang bapak kepala rumah tangga, dia harus siap untuk anak-anaknya. Seorang pemimpin harus membuka pintunya untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat, mendengarkan pengaduan orang-orang yang teraniaya dan keluhan-keluhan mereka. Rasul pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini terdapat dalam kitab Shahihul Jami'. Ma min imamin awalin yughliqu babahu duna dzawil hajah wal khallati wal maskanati illa aghlaqallahu azza wa jalla abwabas samai duna khallatihi wa hajatihi wa maskanatihi. Tidaklah seorang pemimpin atau penguasa menutup pintunya dari orang-orang yang memiliki kebutuhan, keperluan seperti orang fakir, kecuali Allah akan menutup pintu langit dari keperluannya. Lihat. Keperluan, kebutuhan hajatnya, pintu langit ditutup untuk mereka. Maka berbahaya itu. Maka kami sampaikan ini setidaknya menjadi peringatan bagi kita, pengingat bagi kita, seorang pemimpin itu ya ini tadi, harus siap menerima kedatangan ya rakyatnya, kedatangan bawahannya untuk mengadukan masalahnya, menyampaikan keluh kesahnya, kondisinya. Waduh, saya sibuk sibuknya pemimpin karena dia sudah dipilih jadi pemimpin, dia sudah diamanai menjadi pemimpin adalah untuk rakyat. Makanya ini berat perkara pemimpin ini. Termasuk pemimpin rumah tangga juga harus siap mendengar keluh kesah apa yang disampaikan oleh putra putrinya. Ojo masa bodoh, alis ning wis wae mangan tak kei mangan. Joko beda nih karo pitik, pitik iku wayang mangan dikei mangan karo babone. Manuk karo babone wayang mangan dipekne mangan. Dan untuk orang tua kalau tidak siap mendengarkan curhatan anak,
seorang suami tidak siap mendengarkan curhatan istri, siap-siap anaknya istri curhat di tempat lain. Anak contohnya, ketika orang tua nggak siap menerima curhatan anak, hati-hati, dia akan curhat kepada teman. Iya nek temani bener. Iya kalau temani bener. Banyak terjadi kerusakan moral dan akhlak ketika anak ini sudah curhat ke temannya yang salah sehingga diajak pada hal yang salah. Ngono sih disalahno langsung anak. Makanya orang tua juga harus ada waktu tuh untuk anaknya. Ojo pergawean tok, nduk ning mergawe isu sampai dalu. Bapak ning mergawe isu sampai dalu. Nomah cul-culan. Pokok le sampean bentino tak jatah sedinone 100 lah cukup toh. Cukup secara materi tapi nggak cukup secara moral. Ini pemimpin harus siap. Maka penting kita belajar bersama-sama seperti ini sebagai bekal. Al-ilmu imamul amali. Ilmu itu pemimpinnya amal. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini banyak kasus terjadi semacam ini. Begitu pula pemimpin dalam lingkup RT, RW juga harus siap. Ibaratnya pintu omah itu selalu terbuka untuk rakyat. Karena rakyat kita itu jenenge rakyat terzolimi ku kadang jenenge didolimi kan nggak kudu isu toh Pak. Terzolimi kan kadang-kadang malam hari, kadang sekian. Ya ini harus siap. Harus siap. Berat Pak jadi pemimpin, gak gampang. Tapi karena sekarang ini menjadi sebuah tren. Nah, jadi pemimpin kan enak, buka lawang untuk sing buka nih. Lewat ono karpet merai. Koyo pimpin. Dan lebih terpandang kelihatannya. Nek cari arek mana boys. Gaya Ustaz ini Ustaz. Iya gayanya gaya, tapi tanggung jawabnya harus benar-benar. Kita harus siap memenuhi kebutuhan rakyat. Ingat ya, seorang khalifah Khulafaur Rasyidin Umar bin Abdul Aziz juga, begitu pula pemimpin-pemimpin di zaman dahulu. Waktu-waktu mereka habis untuk rakyatnya. Ya, waktu-waktu mereka habis untuk rakyatnya. Jangan sampai nih ada rakyat kita, ada yang kita pimpin kelaparan, sedangkan kita, Masya Allah ya, ketika sudah jadi seorang pemimpin harus siap. Pemimpinnya mangan di meja itu pilihannya 30, rakyatnya kadang beras wae enggak enak. Tanggung jawab ini bagi kita. Bagaimana mampu agar menjadikan mereka tidak kelaparan. Kan sebenarnya luar biasa sistem Islam ini. Ada zakat. Untuk apa sih? Untuk mereka yang kaya, ada hak untuk siang tidak punya. Ini luar biasa Islam mengatur semuanya. Maka benar bila dikatakan agama kita ini sempurna, mengatur dari urusan masalah ibadah kepada Allah sampai buang hajat itu diatur dalam Islam. Ada tertata rapi. Kalau orang-orang berjalan sesuai rel ini, maka Masya Allah tercipta suatu hal yang sangat luar biasa di alam semesta kita atau di dunia ini. Tidak hanya manusia yang merasakan kenikmatannya, bahkan tumbuhan binatang ikut merasakan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, di antara adab seorang pemimpin, adab imarah,
hendaknya mereka memberi nasihat kepada rakyatnya dan tidak mengkhianatinya. Nah, rakyat atau pemimpin ini hendaknya memberi nasihat kepada rakyat tentang perkara yang berkaitan dengan urusan dunia maupun agama. Justru disinilah kesempatan. Di satu tempat kita itu isi taklim, yang penggeraknya itu Pak Lurah. Jadi penggeraknya Pak Lurah kan wis kebak masjid. Kita nggak usah bingung. Kita 1 bulan sekali taklim, yang gerakkan Pak Lurah. Masya Allah. Itu penuh musola, saya nggak muat. Dalam nggak muat, teras nggak muat, sisi kanan masjid nggak muat, sekarang sisi kiri dibangun lagi. Pemimpin itu kalau bisa seperti ini, urusan dalam dunia juga dinasihati, ayo jaga kebersihan kesehatan ini dijaga, ini gini ini gitu. Urusan agama juga. Ini luar biasa. Nabi pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ma min amirin yali amral muslimin, tsumma la yajhadu lahum wa yansahu illa lam yadkhul ma'ahumul jannah." Tak seorang pemimpin pun yang mengurusi urusan kaum muslimin, kemudian ia tidak pernah letih dari mengayomi, menasihati, kecuali pemimpin itu akan masuk ke dalam surga bersama mereka. Gak duwe lelah, letih. Ini pemimpin harus siap seperti itu. Mengayomi mereka, menasihati mereka, menyayangi yang muda, menghormati yang tua. Pemimpin hebat ini. Mampu mengayomi. Termasuk pemimpin rumah tangga, memberi nasihat kepada putra-putrinya dalam urusan dunianya, lebih-lebih urusan agama dan akhiratnya harus. Nah, tapi ate menasihati urusan agama nih gak ngaji apa yo iso. Apa sing ate dinasihatno? Luqman menasihati putra-putrinya loh. Luqman menasihati anak keturunannya. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan menyekutukan Allah. Dinasihati benar-benar. Bagaimana dengan orang tua zaman sekarang? Apakah termasuk ya yang menasihati putra-putrinya atau sekedar memenuhi semua kebutuhan dunianya? Maka sekali lagi berikan nasihat ini kepada mereka, karena mereka juga butuh nasihat. Apalagi seorang anak, seorang wanita juga harus, istri juga harus dinasihati, karena terkadang kebablasan. Seorang suami juga kadang butuh dinasihati, karena mereka juga manusia. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Semua ada sisi kekurangan. Maka satu dengan yang lain disinilah saling menasihati, mengingatkan. Tentunya dalam memberi nasihat juga dengan harus bijak. Ya, pemimpin menasihati rakyatnya juga harus dengan bijak. Rakyat menasihati pemimpinnya juga harus dengan adab. Ya, harus diperhatikan. Gak boleh serampangan, gak boleh asal-asalan. Bapak menasihati anaknya juga harus dengan ilmu. Hati-hati. Apalagi anak zaman sekarang. Dipengiku koyo ngongkon malah. Wah, di zaman saiki dipenging, iku kadang koyo ngongkon. Dielingno, kupingnya ditutup nganggo headset. Itu zaman saiki. Maka benar-benar pahami ini. Bangun kedekatan dengan mereka. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Pemimpin-pemimpin yang mereka tidak pernah letih dari mengayomi, menasihati rakyatnya yang dipimpinnya, maka mereka akan masuk ke dalam surga. Dan Rasulullah juga pernah bersabda, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yauma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu 'alaihi al-jannah." Tidaklah seorang hamba yang mendapat amanah dari Allah untuk mengayomi rakyat, lantas ia meninggal pada hari meninggalnya dalam keadaan menipu rakyat, kecuali Allah haramkan surga baginya. Maka jangan sampai kita berkhianat kepada rakyat, bawahan kita. Jangan. Jadilah orang-orang yang menasihati mereka, amanah kepada mereka. Ini yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Makanya pemimpin itu juga harus punya ilmu itu tadi, nggak sembarangan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah jadi perintis-perintis kebaikan. Jadilah pemimpin-pemimpin yang bisa mengambil banyak. Kalau sudah jadi pemimpin, jadilah pemimpin-pemimpin yang malah bisa mendapatkan banyak pahala, ladang kebaikan. Bisa dibayangkan kalau dia mengajak rakyatnya, ayo sholat berjamaah. Kalau semua ikut sholat jamaah, maka Masya Allah, ojo disampaikan urusan dunia, sampaikan nasihatkan urusan akhirat. Orang tua juga ojo nasihati anake kuliah nang kono ben dadi iku ben dadi wis dadi apa wae, pokok ngerti agama, paham agama, dia akan menjadi orang yang bermanfaat. Jadi apapun. Dan untuk orang tua ojo kabeh meksa anake kon dadi ustaz. Mondok itu bukan tujuan untuk ben anake dadi ustaz, enggak, biar mereka paham kewajiban, paham tanggung jawabnya sebagai seorang hamba. Itu poin yang paling penting. Jadi apapun nanti dia mau jadi dokter, kalau dia paham kewajibannya, akan jadi dokter-dokter yang menjadikan pasiennya bisa lebih taat kepada Allah, menyampaikan agama Allah dimanapun mereka. Ini yang paling penting. Makanya peran nasihat sejak kecil ini penting. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayo jadilah orang tua yang hebat, jadilah pemimpin yang hebat. Ladang kebaikan bisa kita dapatkan. Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalik min ujurihim syai'a. Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka baginya berupa pahala seperti orang-orang yang mengikutinya. Dan lebih dari itu, la yanqusu dzalik min ujurihim, enggak berkurang sedikit pun nih pahalanya. Kalau pemimpin iso ngejar apian, ayo nasihatkan urusan agama, urusan akhiratnya, harus ada penyeimbang ini. Pahala dia kumpulkan. Makanya termasuk orang tua. Warrajulu ra'in, seorang laki-laki adalah pemimpin di rumahnya. Ketika anaknya dia nasihati, dia bimbing, dia arahkan untuk ibadah. Seorang ibu mengarahkan anaknya untuk sholat, untuk puasa, baca Al-Quran, maka orang tua ini panen pahala, pemimpin ini panen pahala. Karena kata Nabi, siapa yang mengajak pada petunjuk, maka baginya berupa pahala seperti pahala-pahala orang yang mengikutinya, tidak mengurangi pahala-pahala yang sedikit. Bisa dibayangkan kalau punya 100 warga, ya, wis tok gak maghrib isya iku sing jamaah, maghrib ayo salat jamaah, lungguh dilung ngaji, isya kita jamaah, mari isya ayo mulih wis. Subuh ayo jamaah, Masya Allah, luar biasa ya. Pahala akan dikumpulkan. Ini penting, Pak. Ini kalau jadi pemimpin kok angel loh, kecil. Ini bisa jadi pemimpin gampang. Saya teringat
waktu taklim di sebuah tempat lembaga itu, kata pemimpinnya, mumpung aku saya jadi pemimpin Ustaz, pokok gelem gak gelem nek wayang ngaji wajib teko. Gak aku mani ditakoni masalah tanggung jawab iki, aku bisa jawab. Tegas ngono lho. Maka orang tua jangan kalah dengan anak. Ayo ngaji segah mau jangan paksa, jangan meneh. Nek masalah urusan ibadah, ojo kalah karo anak. Nek masalah urusan dunia, ayo mari emoh ya wis. Ayo sholat emoh paksa. Muru auladakum bisalah wa hum abna'u sab'u sini. Aja anakmu sholat, dengan dia adalah orang yang berumur 7 tahun. Wadribu, dan pukulah. Terus jelaskan. Ini urusan aku mau cokal kalau anak. Lei sholat subuh ya, angop. Dibeno, ojo kalah kalau anak. Pemimpin ini diminta pertanggungjawaban. Terus nasihati mereka tentunya dengan berilmu, tentunya beradab, paham agama, ngerti gitu loh. Dan jangan sampai ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi orang-orang yang bahasanya melakukan banyak kezaliman. Jangan sampai. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda an Aisyah, dari Aisyah, sami'tu min Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaihi, wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihi. Wahai Allah, barang siapa, Allahumma ya Allah, barang siapa yang menjadi pengatur apapun dari perkara umatku, lalu ia menyulitkan mereka, sulitkanlah. Siapa yang menjadi pengatur apapun di perkara umatku, lalu bersikap lemah lembut dengan mereka, maka kasihanilah. Nah, pemimpin juga harus punya sifat belas kasih. Ini harus, belas kasih itu ada. Jangan jadi pemimpin yang bengis. Jangan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin ke-8. Pemimpin jangan menerima hadiah. Jika ada rakyat memberi hadiah pada pemimpin, bisa dipastikan di balik itu ada keinginan, ya, agar sang pemimpin dekat dengannya, menyukai dirinya. Hati-hati, jangan menerima hadiah. Jangan menerima hadiah. Al hadiyatu ilal imami ghululun. Hadiah yang diberikan kepada seorang pemimpin adalah pengkhianatan. Dalam riwayat lain, hadayal ummal ghulul. Hadiah-hadiah yang diberikan kepada penguasa adalah pengkhianatan. Ini harus kita waspadai. Hati-hati kita. Karena kebanyakan orang kalau memberikan, niatnya adalah ada timbal balik. Jangan sampai ini pengen ngekei ono kabeh. Ini kalau di sekolah ya, biasanya di sekolah kan ada guru itu dikei hadiah kok murid. Ustaz Erwandi pernah cerita kalau nggak salah beliau dikasih waktu bimbingan atau apa itu hadiah oleh mahasiswanya, disuruh bawa balik. Soalnya nih mahasiswa wayang bimbingan skripsi bawa oleh-oleh, itu biasanya ono pengin nih. Itu termasuk pelicin itu, beda di ACC gitu. Ya hati-hati. Beda kan, nantinya kita harus paham masalahnya. Ini kadang terjadi biasanya mahasiswa.
bimbingan iku mesti nggawa raketan. Oh, ini Pak, ini oleh-oleh khas dari desa saya. Itu sebelum dibimbing itu, ya. Sudah digitukan dulu. Tujuannya apa? Ya, biar sirotol mustaqim lah ya. Jalan yang lurus. Bengong-bengong, tak mari-mari. Itu biasanya. Makanya jangan sebagai seorang mukmin hati-hati dalam menerima hal ini atau dalam masalah ini berhati-hati. Rasul itu pernah bersabda, "Man ista'malnahu minkum ala amalin fakatamna mihyatan fama fawqahu kana hululan ya'ti bi yaumal qiyamah." Siapa di antara kalian kami tugaskan untuk memimpin, lalu ia menyembunyikan satu jarum atau lebih, maka pada hari kiamat nanti ia akan datang membawanya. Ya, jangan sampai ini dibawa. Hadiah-hadiah itu ya janganlah. Hindari sebagai seorang pemimpin, hindari menerima hadiah. Hindari dari hal ini. Memang benar bila tahabu saling beri dan kalian akan saling mencintai. Tapi sebagai seorang pemimpin, nanti bawahan ketika memberi itu ada mau, ada keinginan, mau pingin nih gitu. Berhati-hati. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya ke-9, seorang pemimpin harus mengambil penasihat dari kalangan orang soleh. Seorang pemimpin harus mengambil penasihat dari kalangan orang-orang soleh yang mampu mengingatkan dia. Yang namanya manusia itu tidak ada yang sempurna. Manusia itu banyak salah, banyak khilaf. Kullu bani Adam khata'. Tiap-tiap anak cucu Adam itu pasti pernah berbuat kesalahan, kekhilafan. Tidak bisa dipungkiri. Dan inilah pentingnya seorang penasihat. Penting, Pak. Kalau dalam dunia olahraga itu ada pelatih. Pelatih itu ya belum tentu lebih pintar daripada yang dilatih. Petinju yang hebat itu pasti memiliki seorang pelatih. Apakah pelatih ini lebih hebat? Nek dijak tarung ngono menang di. Menang petinju ini. Tapi kenapa di? Ini yang menasihati seharusnya gini. Ini pentingnya. Pemimpin juga demikian. Pemimpin juga harus demikian. Hendaknya dia memiliki penasihat dari kalangan orang-orang soleh. Sekiranya pemimpin itu nantinya ada kesalahan, ada kekhilafan dalam mengambil keputusan, ada kesalahan dalam ucapan, pemimpin ini akan atau penasihat ini akan menasihati dia. Dan penasihat yang soleh ini tidak memiliki maksud untuk menguasai, untuk ini lah, tapi semua demi kebaikan banyak orang, untuk kemaslahatan orang banyak. Lah kalau penasihat gak ngerti agama, na'udzubillah, maka apapun yang dilakukan oleh pemimpin ini akan dibenarkan. Gak apa-apa, wong kamu pemimpin. Semua hal yang dilakukan oleh pemimpin maka tidak akan pernah disalahkan atau tidak pernah dinasihati. Karena apa-apa penasihat yang buruk ini dia gak ngerti. Tapi pemimpin atau penasihat yang paham agama ini, ketika pemimpin ada salah, maka dia akan diajak ngomong empat mata. Ini tadi kok seperti ini, apa nggak seperti ini? Akan menasihati, ya, mengarahkan. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Ma ba'atsallahu min nabiyyin walastakhlafa min khalifatin illa kanat lahu biqanatani, biqanatun ta'muruhu bil ma'ruf
wa tahudduhu alaihi, wa bitanatun ta'muru bisyarri wa tahudduhu alaihi, fal ma'sumu man 'asama Allah Ta'ala. Tidak ada nabi yang Allah utus dan tidak ada pula seorang pemimpin yang diangkat kecuali mereka mempunyai dua jenis teman dekat. Teman yang menyuruhnya untuk berbuat baik serta selalu membantunya dengan berbuat baik atau dalam berbuat baik, dan teman yang menyuruh berbuat untuk jahat serta selalu mendorongnya melakukan tindak kejahatan. Orang yang selamat ya ialah orang yang memang dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Cari penasihat yang baik. Cari penasihat yang baik. Ini penting. Makanya tadi kita juga sampaikan, kalau orang tua tidak mampu memberi nasihat kepada anak, tidak ada waktu memberi nasihat untuk anak, tidak ada waktu sama sekali untuk anak, maka anak ini ketika meminta nasihat, meminta pertimbangan, bukan lagi ke orang tua. Kenapa? Lawang dia nggak pernah ada waktu buat anak. Pak pengen ngomong sesuk wae bapak ngantuk boleh kerja. Bu, ibu yo capek tas kerja. Dan ini berulang. Jangan heran bila besok anak ini lebih mendengarkan pertimbangan orang dari pertimbangan orang tua, lebih mendengarkan nasihat orang daripada nasihat orang tua, lebih mendengarkan omongan teman daripada omongan orang tua. Wong tua ngomong sak ngomong gak digatekne. Kenapa? Dari awal memang semacam ini. Ketika anak ngomong gak pernah digubris, minta nasihat gak pernah diurusi. Pemimpin harus paham. Cari nasihat, penasihat yang mereka bisa, atau mereka adalah orang-orang yang soleh, yang akan menasihati kita, mengingatkan kita ketika pemimpin itu salah. Termasuk pemimpin rumah tangga juga cari orang-orang yang mampu menasihati kita. Ingatkan saya ketika saya salah, ingatkan saya ketika saya khilaf. Gak ada yang sempurna Pak. Ustadz pun gak ada yang semuanya sempurna, pasti punya salah, namanya manusia. Tapi jangan nggak paham wae gitu. Begitu pula kita semua punya salah. Semua orang memiliki salah, maka butuh yang mau menasihati. Kalau dia orang soleh, dia akan menasihati. Ya. Al-mu'min, mu'min itu yasturu wa yansahu, menutup aibnya dan dinasihati. Itu mukmin. Wal fajir wal fasik, orang fajir, fasik, ya, mereka membuka aibnya. Itu bedanya nanti. Makanya cari teman yang soleh, penasihat yang soleh. Dia akan menasihati kita, mengarahkan kita. Ini loh yang kurang. Dan salah kita bukan ditutup-tutupin, ditutup sama dia. Ini teman yang baik, masyaallah muslimin. Penasihat yang baik. Maka seorang amirul mukminin, pemimpin kaum muslimin, atau pemimpin apapun itu, dari skala paling kecil sampai skala paling tinggi pun butuh seorang penasihat untuk menasihati kita manakala kita tergelincir, untuk menasihati kita mintai pertimbangan pula. Gimana ini seperti ini? Kira-kira seperti apa? Dia punya pertimbangan yang baik, dia orang soleh. Pertimbangannya bukan apa yang menguntungkan dia, tapi pertimbangannya yang hak dan yang batil. Itu orang soleh. Beda dengan penasihat-penasihat mereka yang ahlul hawa. Nasihatnya adalah apa yang menguntungkan dia. Apa yang menguntungkan dia, bermanfaat bagi dia, urusan orang lain terserah. Cari penasihat yang soleh. Dan nyari penasihat yang soleh itu tempatnya di mana? Di masjid. Nyari penasihat yang baik tempatnya ya di tempat-tempat yang baik, ya tentunya di tempat-tempat yang baik.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-10, pemimpin itu harus bersikap ramah terhadap rakyat. Jadi para ulama salaf itu berkata, mereka menyampaikan pemimpin itu harus bersikap sebagai anak terhadap orang tua, sebagai saudara untuk yang sebaya, sebagai orang tua terhadap anak. Nah, ini pemimpin. Pemimpin itu bisa bersikap sebagai anak terhadap orang tua, sebagai saudara untuk yang sebaya, dan sebagai orang tua terhadap anak. Itu pemimpin. Lihat Nabi, ya gulam, samillah wa kul biyamini. Ketika berkata, ya Aba Umair, mada fa'alan Nuhair. Luar biasa ini, si bersikap sebagai seorang bapak, orang yang dituakan. Itu pemimpin. Maka orang tua juga demikian. Orang tua juga harus demikian, paham, ngerti, bersikaplah yang ramah. Sebagaimana doa tadi, doanya Nabi yang sempat kita sampaikan ya, bahwasannya Nabi pernah berdoa, wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihi. Dan barang siapa menjadi penguasa umatku lalu mereka menyayangi, maka sayangilah ia. Nabi berdoa, orang-orang yang menyayangi umatnya, Nabi itu berdoa, ya Allah sayangilah mereka. Sayangilah pemimpin-pemimpin yang mereka menyayangi umatnya, yang mereka menyayangi bawahannya, mereka menyayangi rakyatnya. Itu doanya Nabi untuk para pemimpin-pemimpin. Maka jadilah pemimpin yang menyayangi, bukan pemimpin yang malah ya itulah tadi. Makanya dalam masalah ini pula kemarin kita bahas, pemimpin itu harusnya seorang laki-laki. Yang paling gampang bad mood itu laki-laki apa perempuan tuh? Ini sepakat orang itu lah cara aku tahu. Wanita itu kadang-kadang gampang bad mood. Gampang loh ya. Pas PMS itu apa? Pengen mangan sego. Lepas gitu kadang-kadang ujung-ujung gak apa-apa, more-more. Kadang gak ada ya. Gak ada standar baku gitu loh. Gak ada standar bakunya itu, gak ada. Kadang-kadang. Tapi ini wis itu bagusnya ya. Kaum muslim yang berbahagia, jadilah pemimpin yang menyayangi manusia, menyayangi bawahan. Itu harus. Pemimpin itu seperti itu. Pemimpin itu memberi, bukan minta diberi gitu loh. Memberi, berkorban. Ini anak pemimpin untung perlu dipertanyakan. Kalau ada ceritanya loh. Nabi sebagai pemimpin iku omahe yo koyo ngono. Apakah Nabi nggak kuat tuku kasusnya empuk? Lihat ketika ada wanita mukminah dengan datang dengan kedua anaknya, di rumah Aisyah cuma ada sebutir kurma. Khalifah loh Pak, pemimpin beliau, Nabi. Kurang apa coba? Datang seorang wanita nggak punya dia, kelaparan, datang ke rumahnya Nabi, bertemu dengan Aisyah. Di rumahnya ada sebutir kurma. Di rumah kita sekentong beras, sekulkas isi. Mbok isine opo ae. Ini loh. Itu pemimpin. Kalau kita lihat pemimpin-pemimpin zaman dulu, masya Allah, ngontel. Apa nggak mampu, mobil dan mampu, tapi itu mereka mengabdikan dirinya untuk ini loh sebenarnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah pemimpin yang memiliki sifat kasih sayang.
Dan sifat kasih sayang ini ada pada diri seseorang manakala dia termasuk orang-orang yang senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah Jalla wa'ala. Karena maksiat bisa mengeraskan hati. Maksiat bisa mengeraskan hati. Maka jadi orang itu banyak baca Al-Quran ben artinya rodok lembut, dangdutan, ngomongin musik, di sini. Yang masih dengarkan musik, coba mulai ganti. Angel iya angel. Serius Pak, angel iya angel. Sulit iya memang sulit gitu. Tapi harus ada mujahadah, kesungguhan kita. Saya pernah sampaikan dulu di sini, kita loh yang sudah hijrah saja, yang dulu sempat mendengarkan lagu-lagunya Bang Haji, itu yang dung-dung ya sok nyaut kok. Masih lisannya nggak nyaut tapi kadang saya koyok seorang hafid nyambung ayat gitu. Hafid loh, kalau ada ayat gini nyambung langsung gitu, lanjutannya ini, lanjutannya itu. Kita wis suwi gak ngrungokno, ono dung-dung nyaut, oh iki judulnya iki, rilis tahun ini. Nah, itu. Siapa lisan? Mari coba mujahadah. Ya, mujahadah. Mengeraskan hati. Dan gak bikin tenang kok, orang cerita nih. Lihat di luar negeri banyak penyanyi-penyanyi itu yang gantung diri, udah bunuh diri. Banyak itu. Kenapa? Karena nggak dapat ketenangan. Lihat penyanyi-penyanyi itu, kenapa mereka minum atau nyabu ekstasi dan lain-lain? Karena nggak ada ketenangan. Sekiranya itu menjadikan mereka tenang, nggak mungkin mereka melakukan itu. Nggak ada ketenangan. Makanya yang masih, ayolah coba pelan-pelan diganti, hilangkan, ganti dengan murotal. Tapi ini ngomong murotal lo jadi tinggal turun. Ini ya salah. Ngeruhono murotal digede ini tinggal turun. Iya salah. Jangan ya. Al-Quran itu untuk wa idza quri al-Quran fastami'u wa ansitu. Dengarkan. Diam itu sebenarnya. Ya ini agar diantaranya agar hati kita menjadi lunak, agar kita nggak keras hati kita baca Al-Quran. Kemudian poin yang terakhir, seorang pemimpin itu harus jujur menjalankan semua urusan yang berkaitan dengan kaum muslimin. Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya sidik, kejujuran itu yahdi ilal birri, dekat dengan kebaikan. Wa innal birra, dan kebaikan itu yahdi ilal jannah, akan mengantarkan pelakunya ke dalam surga. Jadilah orang-orang yang jujur dalam menjalankan amanah ini. Coba pisan-pisan ngapusi, karena sekali orang itu berdusta, maka ada kedustaan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya itu akan ada. Maka hindari. Wa innal fujur, ya, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Dusta itu mengantarkan pada apa? Keburukan. Dosa, maksiat. Wa innal fujur yahdi ilan nar, akan mengantarkan pelakunya ke dalam neraka. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini diantara ke-11 poin tentang adab al-imarah. Dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang lanjutan kewajiban seorang rakyat. Ini kan pemimpin. Maka minggu depan kita bahas apa kewajiban rakyat atas pemimpin-pemimpin kaum muslimin terhadap para penguasa-penguasa kaum muslimin kepada pemimpinnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan, kami persilahkan.